Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabatku dengan channel Senandung Zikir. Salat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan langsung umatnya yang menunaikan salat subuh. Orang yang menunaikan salat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surat pendek yang tidak dianjurkan saat melaksanakan salat subuh. Lantas apa keutamaan salat subuh? Bacaan surat apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh? Benarkah malaikat menyaksikan langsung ketika kita menunaikan salat subuh? Marilah kita simak video ini hingga akhir agar dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan supaya tidak gagal paham dan tidak sesat. Baiklah sahabat Senandung Zikir, apa keutamaan menunaikan salat subuh? Salat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan yang terlelap tidur. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan salat. Karena itulah Rasulullah SAW mengkhususkan salat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Salat subuh bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada salat lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan salat subuh didoakan oleh Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Apabila Rasulullah SAW yang berdoa, bahkan tidak ada penghalang di antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara jasa dia Rasulullah SAW yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya. Di antara janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah salat subuh adalah kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah. Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa salat subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keindahannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Lantas surat apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca ketika salat subuh? Begitu utama dan keistimewaannya salat subuh, sampai ada bacaan surat tertentu yang tidak dianjurkan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah salat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada salat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunnahkan membaca Al-Quran yang panjang, baik surat
ataupun ayat, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in dan salafus soleh membaca ayat-ayat ataupun surat yang panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Maka dari itulah seorang imam sholat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah, janganlah membaca surat pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan dalam sholat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena disaksikan oleh banyak malaikat. Maka tentu sangat sayang sekali jika hanya ayat pendek yang dibacanya. Karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh yang disaksikan oleh banyak malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah disebutkan sering membaca surat Al-Waqiah, surat At-Tur, surat Qaf, dan surat At-Takwir. Rasulullah juga biasa membaca surat Ar-Rum, surat Yasin, dan surat As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah ia mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat-sholat wajib seperti sholat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Sholat beliau lebih ringan daripada sholat kalian, dan terkadang dalam sholat fajar atau subuh beliau membaca surat Al-Waqiah dan surat yang semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat qobliyah juga memiliki keutamaan. Qobliyah subuh pahalanya besar dan fadilahnya digambarkan lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan. Selain keutamaan yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Benarkah para malaikat menyaksikan kita ketika kita sholat subuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Memang sebagian orang lalai mengerjakan sholat subuh karena malas bangun pagi, padahal secara ilmiah bangun pagi dan mengerjakan ibadah sholat lebih baik daripada tertidur pulas dan malas-malasan. Di dalam ilmu sains menjelaskan, pembuluh darah manusia akan mengembang pada tengah malam terakhir sampai menjelang siang. Kemudian secara berangsur-angsur sekumpulan sel darah akan menggumpal pada dinding pembuluh sehingga terjadi penyempitan. Inilah yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Dari segi medis pun mendukung aktivitas pagi untuk kesehatan tubuh. Salat subuh yang memicu orang bangun pagi juga akan menjadi penerang pada hari kiamat, hari di mana orang-orang akan ketakutan. Rasulullah bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang, pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Sholat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang dimulai menjadi hal yang disukai para malaikat, karena pada saat itulah malaikat malam dan siang sedang bertugas. Maka dari itulah mereka melaksanakan sholat subuh pada awal waktu, sebab disaksikan oleh para malaikat, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari maupun siang hari. Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Begitu istimewanya menunaikan ibadah sholat subuh selain mendapatkan pahala baik dari segi medis
disaksikan pula oleh para malaikat. Itulah beberapa keistimewaan sholat subuh. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang pahalanya sangat begitu besar, sehingga lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.